Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada kegiatan GTK Creative Camp 2020 untuk memandu acara webinar pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bu Iva F. Robiansa yang akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan pada pertemuan yang keempat ini ya, pertemuan yang keempat di kelas budidaya dan lintas usaha. Tak lupa juga saya menyapa narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya pada webinar siang hari ini. Yang terhormat Bapak Tohari Mansur SS, selamat siang dan selamat bergabung Bapak. Selamat siang Bu Iva. Iya, beliau merupakan guru kreatif dari SMAN 1 Kencong Jember ya. Masih di sana ini Pak ya? Iya, betul. Iya. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh peserta yang sama-sama hadir dan bergabung untuk mengikuti kegiatan pada webinar siang hari ini. Bapak Ibu guru kreatif inovatif dari jenjang SMA, SMK maupun PKLK, sebelum Pak Tohari akan menyampaikan materi pada siang hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan GTK Creative Camp 2020. Yang pertama adalah kaitannya dengan kegiatan GTK Creative Camp. Bapak Ibu, saya ingin menghimbau bahwasanya ini adalah pertemuan kita yang terakhir pada masing-masing kelas, 5 kelas ini semuanya adalah pertemuan yang terakhir. Maka dari itu saya mengingatkan untuk memenuhi bagaimana tugas Bapak Ibu, apakah sudah selesai untuk pemenuhan tugas akhirnya yang nanti akan dikumpulkan maksimal kalau tidak salah tanggal 4 Oktober. Kemudian juga kaitannya dengan tugas workshop yang diberikan oleh masing-masing daripada narasumber dari 4 kegiatan tersebut. Saya menghimbau juga Bapak Ibu, alangkah baiknya ketika tugas yang diberikan oleh para Bapak Ibu narasumber dilengkan dengan tugas akhir sehingga tidak merepotkan. Akhirnya kita di akhir daripada pertemuan ini memiliki proyek yang proyek itu sudah siap kita kirimkan nanti pada tanggal 4 September. Jadi selama 4 hari 4 kali pertemuan itu adalah ilmu yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai dasar untuk pengumpulan dari tugas akhir dari tanggal 4 Oktober tersebut ya. Jadi Bapak Ibu, memang pada workshop ini kita ada dua kegiatan. Jadi ada kegiatan workshop dan juga ada kegiatan pelomba tugas akhir yang dinilai pada tanggal dikumpulkan pada tanggal 4 Oktober. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mengumpulkan tugas akhir, Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan sertifikat 48 JP, tapi Bapak Ibu nanti ketika beruntung dan proyeknya bagus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penghargaan yang tentunya nantinya akan diundang kayaknya di Gerahadi. Amin ya. Itu Bapak Ibu ya terkait dengan pelaksanaan GTK Creative Camp 2020. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan keikutsertaan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu dalam mengikuti workshop kemudian terjadi kesulitan dalam pengisian daftar hadir ataupun lupa mengisi daftar hadir, maka Bapak Ibu tetap akan butuh kehadiran Bapak Ibu, tetapi dengan satu syarat, Bapak Ibu harus mengumpulkan atau mengirimkan screenshot pada kelas yang nantinya akan dikirimkan pada kelas Telegram Bapak Ibu ya. Baiklah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait daripada pelaksanaan GTK Creative Camp. Nah, tidak kalah pentingnya juga ada informasi yang berkaitan dengan webinar pada siang hari ini dengan materi kualitas produk kreatif dari sudut pandang kegunaan dan visual. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah Bapak Ibu diharuskan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Karena apa? Karena nanti di akhir Bapak Ibu akan mendapatkan tugas workshop dari narasumber untuk pemenuhan kegiatan workshop pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya, karena kita harus pemenuhan 8 JP. Kemudian Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk bertanya pada kolom Q&A saat atau setelah pemateri menyampaikan materinya pada siang hari ini. Yang ketiga adalah kaitan dengan presensi. Bapak Ibu nanti dipersilahkan untuk melakukan presensi. Presensi akan dibagikan pada saat
pertengahan atau pada saat akhir kegiatan webinar ini. Jadi sampai selesai. Jadi Bapak Ibu memang sebagai bukti keikutsertaan Bapak Ibu pada webinar siang hari ini. Yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya, ini adalah kaitannya dengan materi. Jangan khawatir, materi nanti akan di-share di link kelas Telegram Bapak Ibu. Ya, itu beberapa informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan webinar pada siang hari ini di kelas budidaya dan lintas usaha. Tema kali ini adalah kualitas produk kreatif dari sudut pandang kegunaan dan visual. Betul ya Bapak Tohari? Betul Ibu. Iya, saya tidak akan menyampaikan panjang lebar tentang CV atau kurikulum vitae Bapak Tohari karena dari minggu kemarin sepertinya moderator yang sebelumnya sudah mengetahui bagaimana sepak terjang atau bagaimana Bapak Tohari ini ya. Jadi kemarin Bapak Tohari menyampaikan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Ini kelanjutannya mungkin ya Bapak Begia. Ya. Salah satunya adalah dari beberapa aspek di sini adalah dari sudut pandang. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ini yang akan fokus dibahas adalah guna dan visual dari sudut pandang guna dan visualnya gitu ya Bapak ya. Kegunaan dan visualnya gitu ya Pak. Betul Ibu. Iya betul. Baiklah, untuk mempersingkat waktu Pak Tohari 30 menit ke depan saya persilakan Bapak untuk mempresentasikan materi. Nanti sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab pada peserta. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Iva. Selamat siang Bapak Ibu peserta GCC 2020 yang merupakan calon-calon pemenang dari Lomba Budidaya dan Lintas Usaha. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali dalam webinar pada pertemuan yang keempat atau pertemuan yang terakhir. Semoga kita selalu diberi kesehatan sampai nanti di akhir 4 Oktober pada pengumpulan hasil akhir ya. Semoga sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu peserta GCC 2020, pada hari ini materi yang akan sharing dengan Bapak Ibu semua ya. Oke. Masih proses ini Pak. Ya, ini lagi proses sharing PPT terkait dengan materi kualitas produk kreatif dari sudut pandang kegunaan dan visual. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu di dalam membuat produk kreatif. Kita harus paham betul tentang kualitas suatu produk. Nah, untuk mengetahui hal tersebut maka perlu kiranya kita mengenal atau mengetahui apa sih itu yang namanya kualitas produk ya. Menurut Prawiro Sentono bahwa kualitas produk itu adalah keadaan fisik, keadaan fungsi dan keadaan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang dikeluarkan. 76. Suara jelas ya? Nah, dari kualitas produk itu Ibu Aryani terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengetahui kualitas produk yang baik. Jadi seorang pengusahawan itu dalam membuat kualitas produknya, dalam membuat produk yang berkualitas itu harus paham betul dengan manfaat produk mereka atau kualitas produk mereka yang tentunya itu akan berdampak pada pengusaha itu sendiri atau para wirausahawan itu sendiri. Yang pertama adalah ketika kualitas produk itu sudah tercipta atau sudah terbuat, maka
reputasi perusahaan itu sendiri. Jadi dengan maka perusahaan itu otomatis akan memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya adalah dengan produk yang berkualitas itu tentunya menurunkan biaya Bapak Ibu. Kok bisa? Padahal produk yang berkualitas itu biasanya justru malah membuat produk biaya itu tinggi. Kenapa? Bahan-bahan dan lain sebagainya yang dibutuhkan di dalam membuat produk itu dipilihkan yang baik sekali atau maksimal kualitasnya. Jangan melihat semacam itu Bapak Ibu. Di dalam kualitas produk ini, ketika produk yang berkualitas itu diciptakan, maka para konsumen itu akan memiliki kepuasan tersendiri terhadap produk. Dengan kepuasan sendiri itu, maka dia otomatis akan akan membanggakan produk yang sudah mereka beli. Kebanggaannya kepada siapa menceritakannya? Kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada pihak lain. Dengan begitu otomatis secara tidak langsung para konsumen itu sudah mempromosikan bahwa barang yang diproduksi oleh pengusaha atau para wirausahawan itu benar-benar bagus. Dengan begitu, maka bisa menekan biaya promosi Bapak Ibu. Dengan begitu pula akan menurunkan biaya. Sehingga dengan kualitas produk yang tercipta akan mengakibatkan penurunan biaya walaupun biaya itu cukup tinggi. Daripada kualitas produk yang diberikan itu rendah, maka bisa menjadikan tinggi. Kenapa? Biaya yang sudah dikeluarkan cukup tinggi, tetapi barangnya tidak laku, sehingga nanti akan biayanya justru malah meningkat. Selanjutnya adalah meningkatkan pangsa pasar. Jelas, dengan menurunkan biaya, dengan pengusaha atau wirausahawan itu meminimalkan pengeluaran, meminimalkan biaya, maka pasar itu akan meningkat pula. Selanjutnya, dengan kualitas produk yang bagus, maka akan berdampak ke internasional. Ketika di lokal itu sudah bagus, terkenal, maka akan merambah ke dunia internasional. Ini akan membawa dampak tersendiri dari pengusaha. Selanjutnya, adanya tanggung jawab produk. Jadi pengusaha ketika sudah memikirkan manfaat kualitas produknya, maka di situ ada tanggung jawab perusahaan, ada tanggung jawab para wirausahawan untuk membuat kualitas produknya tetap terjaga, tetap terjamin. Sehingga ada tanggung jawab terhadap produk. Selanjutnya adalah untuk penampilan produk. Jadi produk yang berkualitas itu secara tidak langsung di sini ada sudut pandang visual bahwa produk itu penampilannya harus bagus, harus menarik dan lain sebagainya. Selanjutnya mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Betul, kualitas produk itu harus mewujudkan kualitas yang dirasakan penting bagi konsumen. Konsumen itu merasa betapa pentingnya keberadaan produk yang diciptakan oleh para wirausahawan. Ini adalah manfaat kualitas produk. Selanjutnya adalah dimensi kualitas produk Bapak Ibu. Menurut Gesper tahun 2008 bahwa kualitas produk itu harus memiliki performance, ya. Performance-nya harus bagus. Apa itu performance? Performance itu adalah tampilan produk itu, atau katakanlah bagaimana produk itu melakukan sebuah pekerjaan, bagaimana produk itu bekerja, bisa baik apa tidak, itu secara performance. Yang kedua, keandalan. Produk yang berkualitas itu ya harus handal, ya, harus memiliki kemampuan yang hebat sehingga bisa diterima oleh konsumen.
Nah, produk yang berkualitas itu jangan sama dengan produk-produk yang lain. Kita sebagai wirausahawan harus meningkatkan kualitas produk dengan tentunya menambah keistimewaan tambahan atau features. Ya. Sebuah produk sama dengan produk yang lain. Bedanya apa? Bedanya kita harus mampu menambahkan features, menambahkan fitur, ya, menambahkan fitur-fitur apa yang ada. Sehingga itulah bedanya produk satu dengan produk yang lain. Kualitas produk itu juga harus kesesuaian dengan spesifikasi. Apa yang dihasilkan itu harus sesuai dengan spesifikasi apa yang direncanakan. Selanjutnya daya tahan. Daya tahan ini juga salah satu yang penting Bapak Ibu di dalam kualitas produk. Kenapa? Seringkali kita memikirkan produk kualitas itu adalah produk yang tahan lama, tidak mudah rusak. Ini harus dinamakan daya tahan. Sampai berapa tahun produk yang kita ciptakan sebagai wirausahawan itu, kekuatannya itu harus kita tahu. Sehingga ketika ada komplain-komplain itu harus diminimalkan. Sehingga para pengusaha-pengusaha sekarang ini seringkali membuat jaminan, ya, jaminan terhadap daya tahan suatu produk. Dengan jaminan itu maka konsumen akan percaya terhadap produk itu. Itu namanya daya tahan, kekuatan produk itu. Kemampuan melayani, service ability. Jadi produk itu harus bisa melayani kebutuhan dari konsumen. Dilihat dari produk apa, ya. Dilihat dari produk apa yang ada. Selanjutnya kualitas produk itu harus estetika, harus indah Bapak Ibu, harus kelihatan bagus, ya, tampilannya harus bagus. Secara visual produk yang berkualitas itu ya harus bagus. Supaya apa? Supaya menarik orang yang pertama kali melihat sebuah produk itu, satu, melihat cinta pada pandangan pertama. Jadi akan pertama tidak tahu apa produk itu, dia kok menarik, dia akan datang. Selanjutnya baru diberi penjelasan bagaimana kualitas produk itu. Selanjutnya adalah kualitas yang dipersepsikan. Ada kualitas yang dipersepsikan. Apa itu? Kualitas yang itu muncul dari para konsumen. Contohnya saja begini, konsumen itu seringkali tidak paham terhadap kualitas produk. Katakanlah HP, seringkali handphone yang keluaran terbaru kita tidak paham apa spesifikasinya, apa hebatnya, kita tidak tahu. Yang jelas adalah barang yang mahal pasti berkualitas. Nah, ini adalah kualitas yang dipersepsikan oleh para konsumen. Para konsumen itu kalau membelikan sesuatu diberikan pilihan. Yang produk A ini harganya katakanlah 1 juta. Produk B katakanlah 1.200.000. Produk C biasanya harganya 1.500.000. Biasanya konsumen itu tidak akan membeli produk yang paling murah, dia akan mengambil produk yang tengah-tengah. Kenapa? Dia memiliki kualitas yang dipersepsikan diri sendiri bahwa produk yang mahal itu produk yang berkualitas. Mau beli yang paling mahal, kemampuannya tidak cukup. Mau beli yang murah, takut keandalannya, kinerjanya, daya tahannya itu tidak sebagus apa yang ada. Inilah yang namanya kualitas yang dipersepsikan. Selanjutnya tingkatan kualitas produk. Yang pertama adalah kualitas produk itu memiliki manfaat inti. Para konsumen di dalam membeli produk itu akan memikirkan manfaat inti. Apa sih manfaat produk
yang akan dibeli. Kelemahan yang paling kanan. Jadi core benefit ini adalah kebutuhan konsumen yang paling fundamental, adalah manfaat yang paling dibutuhkan oleh konsumen sehingga mereka akan beli terhadap produk. Yang kedua, kualitas produk yang berikutnya adalah manfaat dasar tambahan. Ketika produk itu memiliki tambahan manfaat, ini akan menjadi sesuatu yang lebih daripada produk-produk yang lain. Selanjutnya adalah 3, harapan produk, expected product, adalah serangkaian kondisi yang diharapkan dan disenangi dimiliki atribut produk tersebut, sehingga produk-produk yang mereka akan beli ini, konsumen ini memiliki harapan-harapan tertentu terhadap produk itu. Kalau di sini dicontohkan ketika kita menjual jasa perhotelan, harapan apa yang diinginkan oleh konsumen? Tentunya harapan itu bisa istirahat dengan nyaman. Ini adalah harapan dari sebuah produk. Umpama mau membeli produk kursi dari ukiran, Bang. Harapannya apa? Ya harapannya kursi itu akan nyaman, Bapak. Ketika kita sebagai konsumen ingin membeli produk dari olahan hasil budidaya, umpamanya keripik lele, harapannya apa? Ya harapannya keripik lele itu terasa nikmat, enak. Ini adalah namanya harapan produk. Selanjutnya adalah kelebihan yang dimiliki oleh sebuah produk atau augmented product, yaitu satu manfaat dan pelayanan yang dapat membedakan produk tersebut dengan pesaing atau kebutuhan konsumen, adalah kepuasan. Jadi produk itu harus memiliki kualitas supaya apa? Supaya bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di pasaran yang lain. Selanjutnya ini Bapak Ibu, contoh konsep produk. Ya, kita lihat di sana. Yang pertama adalah ini core produk atau tadi core benefit ya. Kita memiliki umpamanya mau membuat sebuah produk yang namanya pena LED, pulpen ada lampunya. Kita analisa di situ. Pena LED ini memiliki core produk apa? Nah, core produk itu adalah fungsi inti dari sebuah produk atau manfaat dasar dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Ya tentunya yang namanya pena, pulpen itu ya manfaatnya adalah alat tulis. Manfaatnya adalah alat tulis. Kita tinjau dari basic produk. Maaf, ini versi dasar produk, ini bukan versi dasar produk, tetapi basic produk itu adalah manfaat tambahan atau katakanlah bahan-bahannya terbuat dari apa? Dibuat dari plastik berbentuk tabung berisi tinta, itu bentuk dasar. Ya, bentuk dasar dari sebuah produk. Selanjutnya adalah expected product. Pulpen yang kita ciptakan itu harapannya apa? Yang mudah digunakan, tidak mudah macet, hasil tulisannya cepat. Kalau perlu pulpen itu tidak cepat habis tintanya. Itu harapan dari sebuah. Selanjutnya adalah augmented product, tambahan dari berbagai macam pulpen yang ada di pasar. Produk kita memiliki tambahan apa? Ya ini adanya pena LED, ada tambahan lampu. Jadi ketika ada tambahan lampu itu, ketika kita menggunakan umpamanya di kendaraan yang tidak ada lampunya atau di bis atau pada malam hari, kita tidak perlu membutuhkan penerangan. Kenapa? Karena di pulpennya itu ada lampunya. Selanjutnya adalah potensial produk. Potensial produk itu nanti adalah tambahan manfaat yang akan datang. Jadi
produk pulpen itu masa yang akan datang atau kedepannya itu bagaimana? Maka harus adanya improvisasi, harus adanya penambahan produk yang potensial supaya apa? Supaya tetap bisa bertahan di dalam perubahan zaman. Ini contoh konsep produk yang dijelaskan seperti tadi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Yang tentunya faktor-faktor tersebut yang utama adalah sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusianya? Tinggi apa rendah? Ketika tinggi maka akan bisa membuat kualitas produk yang bagus, bermutu tinggi. Ketika rendah ya otomatis sangat sulit ya. Selanjutnya adalah metode. Metodenya bagaimana yang diterapkan di dalam membuat produk yang berkualitas. Selanjutnya adalah peralatan atau mesin yang digunakan. Adakah menggunakan peralatan mesin atau hanya menggunakan sumber daya manusia? Kalau menggunakan peralatan mesin, ada beberapa yang kualitasnya antara satu produk dengan produk yang lain walaupun itu sama akan memiliki kesamaan. Karena apa? Karena mesin yang menggunakan. Tetapi kalau sumber daya manusia, contoh A membuat, nanti yang membuat yang produk yang B dengan produk yang sama tetapi yang dengan jumlah yang berbeda nanti akan berakibat kualitas produknya akan menurun atau akan jauh semakin bagus. Bahan-bahan ini juga mempengaruhi kualitas produk. Apakah bahan yang digunakan itu rendah mutunya atau tinggi mutunya tergantung dari para pengusaha mau memilihnya. Ukuran ini juga sangat mempengaruhi kualitas produk. Jangan sekali-kali membuat ukuran yang berbeda-beda. Kenapa? Karena perubahan ukuran itu akan beresiko terhadap kualitas produk. Boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau kita mau membuat produk dengan ukuran yang berbeda-beda. Tetapi perlu diperhatikan betul bahwa ukuran itu jangan sampai merubah kualitas produk. Jangan sampai, harus sama walaupun ukurannya berbeda. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kualitas produk Bapak Ibu, sehingga tergantung bagaimana kita menjaga komponen-komponen ini tetap sip di dalam membuat produk yang berkualitas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah paham betul tentang produk-produk kualitas, sekarang bagaimana caranya kita merencanakan membuat produk. Nah, perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjutinya sampai produk itu dikenalkan ke pasar. Seringkali pengertian ini tidak dipahami betul, bahwa merencanakan produk itu ya saya ingin membuat suatu produk dari hasil olahan budidaya. Contohnya karena saya berbudidaya pisang, maka akan saya membuat keripik pisang, keripik bonggol pisang atau ontong pisang. Sampai tahap itu namanya merencanakan. Ya ini bukan merencanakan, ini adalah imajinasi, angan-angan yang tidak akan mungkin tercapai kalau kita tidak mewujudkannya. Jadi yang namanya perencanaan atau perencanaan produk itu ya kita memikirkan proses penciptaan, mulai dari proses penciptaan ide sebuah produk sampai produk itu ada di pasaran. Bukan hanya sampai pada produk itu jadi, tetapi produk itu sampai dikenalkan ke pasar. Berarti apa? Sampai produk itu dijual Bapak Ibu. Nah ini yang namanya perencanaan. Nah, desain produk yang baik harus memenuhi 3 aspek penting yang sering disebut segitiga aspek. Tadi sudah jelaskan bahwa kualitasnya haruslah baik. Walaupun kualitasnya yang baik, nah seorang pengusaha itu harus benar-benar bisa membuat biayanya rendah. Tapi jangan sampai mempengaruhi kualitas yang baik. Nah ini caranya para pengusaha harus dituntut demikian.
Seorang produsen harus bisa meminimalkan pengeluaran, meminimalkan biaya, tetapi kualitas produk tetap terjaga. Untuk bisa itu, maka harus adanya salah satunya adalah jadwal yang tepat. Jadwal yang tepat, tidak boleh blendes. Apa itu blendes? Ya tidak boleh di luar sesuai jadwal. Ini sangat mempengaruhi betul ya aspek-aspek untuk ini. Nah, setelah kita merencanakan sebuah produk, maka kita harus mengenal dulu tahapan membuat sebuah produk. Nggak asal, nih saya punya ide, saya langsung buat, jangan. Bisa nggak laku Bapak Ibu. Kenapa? Karena tujuan kita adalah memasarkan produk. Tujuan kita adalah bagaimana produk yang kita ciptakan itu dengan kreativitas kita mampu dijual ke pasar. Maka salah satu yang harus dilakukan, kemarin pertemuan yang lalu ada yang tanya tentang ini, market research. Jadi sebelum membuat produk, teliti dulu selera pasar. Teliti dulu selera pasar. Pasar itu keinginannya apa? Kebutuhannya apa? Maka kalau kita memikirkan sebuah produk berdasarkan kebutuhan pasar atau permasalahan-permasalahan yang terjadi oleh masyarakat umum dan kita memberi solusi dengan munculnya produk yang kita buat, ini nanti akan laku keras. Tidak asal membuat, sudah selesai, kita jual ke pasar. Ternyata di pasar tidak membutuhkan itu. Ya percuma. Apa itu percuma? Ya percuma Bapak Ibu. Jadi tidak laku, ini bahaya. Maka yang poin yang pertama adalah dalam membuat sebuah produk, lihat selera pasar bagaimana, kebutuhan pasar itu bagaimana. Ini sangat penting sekali. Yang kedua adalah brainstorming. Ya, dari kita mengetahui, dari kita melihat riset market yang sudah kita buat, di situ akan muncul berbagai macam usulan, berbagai macam pendapat di dalam menyelesaikan kebutuhan pasar tersebut. Nah, disinilah nantinya kita mendapatkan gambaran umum, garis besar barang apa yang akan dibuat. Cara kerjanya bagaimana, komponen-komponen apa yang akan dipakai, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam brainstorming. Selanjutnya adalah menentukan batasan produk. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai pertama kali kita membuat produk, wah ini produk ini pasti laku keras, saya membuat produk massal sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Kalau tidak laku bagaimana? Nah, maka pertama kali harus menentukan batasan produk. Buat produk ini harus terbuat sampai berapa produk jumlah. Ya, untuk bisa menentukan berapa itu ya harus jangan banyak-banyak, disesuaikan nanti perhitungan HPP ya. Agar kita tidak berlebihan dalam merancang produk tersebut yang akan berakibat mahalnya harga jual. Kalau kita sudah besar buat, justru kalau tidak laku berakibat mahal harga jual yang kita berikan. Nah, selanjutnya kalau sudah kita membuat batasan produk, kita harus menggambarkan produk, menggambar produk itu Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam pikiran kita itu terbayang sebuah produk yang akan kita buat. Itu kalau tidak digambarkan, kita tidak akan mendapatkan informasi produk jadinya nanti seperti apa. Hanya penjelasan lewat pembicaraan saja itu tidak cukup. Maka perlu digambar sehingga orang melihat, kita sendiri juga melihat, oh semacam ini. Pekerja kita, kalau kita ada pekerja, kita tunjukkan, oh kok jadinya seperti ini loh. Tidak hanya berdasarkan kata-kata saja. Nah, setelah digambar produk itu, entah itu 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi, kita mereview produk, kita mengevaluasi apa kekurangan dari produk yang akan kita buat.
desainnya bagaimana. Itu kita evaluasi sampai ke tahapan gambar. Sampai ke tahapan gambar ada yang kurang, kita evaluasi. Selanjutnya kalau sudah kita membuat prototype, sampel Bapak Ibu, contoh harus kita buat seperti apa sih, sama enggak nanti dengan gambar yang kita buat, sama enggak gambar itu dengan ide yang ada di kepala kita. Setelah itu baru uji coba. Sebelum dipasarkan kita perlu menguji apakah barang yang kita buat itu sesuai dengan kualitas produknya. Selanjutnya baru melakukan produksi massal. Tunggu dulu tadi. Produksi massal itu harus dibuat ketika kita sudah memiliki konsumen yang potensial. Memiliki konsumen yang jelas pasti akan membutuhkan produk itu. Yang potensial di dalam membeli produk yang dibuat oleh para wirausaha. Ini adalah tahapan membuat sebuah produk yang harus dilewati bagi para wirausaha. Nah, selanjutnya setelah produk itu dibuat, maka perlu kita menentukan penetapan harga. Berapa sih atau harga yang akan dibuat? Nah, di dalam penetapan harga perlu dipikirkan. Tidak seperti kita biasa-biasa saja sepertinya. Harga ya wes pulaan 20.000 dijual 30.000. Sudah selesai. Tidak begitu. Di dalam membuat sebuah produk, setelah itu di dalam menetapkan harga, maka kita harus memikirkan tujuan menetapkan harga itu seperti apa. Yang pertama adalah penetapan harga, membuat harga itu ya yang paling utama mencari penghasilan. Aku membuat harga ini tujuannya ya untuk mendapatkan penghasilan. Selanjutnya, apakah penetapan harga itu akan mempengaruhi harga-harga yang maka penetapan harga yang kita buat itu harus menjaga kestabilan harga. Jangan sampai harga kita itu kita hancurkan sendiri dengan penetapan harga oleh kita. Ini kita membuat produk nih, harga di pasaran itu harganya 10.000. Kita buat produk dengan menjual 4.000. Supaya apa? Supaya laku semua. Apa yang terjadi? Maka harga tidak stabil. Yang lain bengok-bengok. Nah, ini persaingan yang tidak sehat, menghancurkan harga. Ini juga nanti akan berakibat ke berikutnya, berapa penghasilan yang didapat dengan menghancurkan harga. Kalau biasanya masih kan merah. Maka tujuan penetapan harga jangan sampai lupa, jangan asal menentukan harga. Pikirkan kestabilan harga yang tercipta. Selanjutnya adalah mempertahankan atau meningkatkan pasar. Kalau merah terlalu habis di bawah. Jadi harga yang kita tetapkan mampukah nanti mempertahankan kondisi pasar? Atau bahkan justru harga yang kita buat itu semakin meningkatkan kondisi pasar. Ini harus benar-benar ada di dalam pemikiran ketika kita menetapkan sebuah harga. Yang keempat adalah menghadapi atau mencegah persaingan. Nah, ini harga yang kita berikan, yang kita labeli pada produk yang akan kita keluarkan, yang akan kita pasarkan, apakah harga itu menghadapi persaingan? Apa sih maksudnya menghadapi persaingan? Menghadapi persaingan itu begini. Ketika produk yang lain harganya 4.000, apakah kita berani menghadapi produk itu? Kalau berani berarti itu produknya sama. Harganya 4.000, kita jual juga 4.000. Itu berarti menghadapi persaingan. Berani menghadapi persaingan. Sama, ini produk saya hebat. Saya hadapi, berani saya hadapi.
Tapi kalau tidak berani karena produk kita itu baru, belum terkenal, kita tidak berani menghadapi persaingan, maka harga itu kita turunkan. Namanya mencegah persaingan, supaya tidak terjadi persaingan. Nih, saya jualan bakso nih, tetangga saya baksonya harganya 10.000 satu man. Nah, karena saya baru, orang belum kenal dengan produk saya, nih saya labeli harga 8.000 per mangkok dengan jumlah pentol lebih banyak satu. Tulisi harga 8.000. Ini berarti mencegah persaingan. Gak berani bersaing. Dengan begitu maka konsumen itu datang, pasti akan coba-coba. Wah, harganya 8.000 murah, yuk coba-coba. Setelah dicoba enak, enak dengan harga 10.000, jumlahnya lebih banyak. Nah, kalau sudah begitu nanti biasanya orang-orang demikian nanti akan meningkatkan harga. Dari 10.000 sudah kenal, maka otomatis akan kami dimaksimalkan laba, ditingkatkan. Satu lagi, produk baru ada yang berani memaksimalkan harga, memaksimalkan laba. Jadi harga itu ditinggikan, lebih tinggi daripada produk-produk yang sudah beredar di pasar. Loh, kok berani? Ya berani, berarti di situ ada apa kok produk itu lebih tinggi? Tentunya produk yang berani memberi harga yang maksimal, memberi harga lebih tinggi daripada yang ada di pasaran, itu berarti produk yang diciptakan atau ditawarkan ke pasar adalah produk yang berkualitas. Jadi berani. Produk yang berkualitas itu salah satu tadi saya ingatkan, core benefit, keuntungan yang mendasar, keuntungan inti ya, yang ditawarkan. Seorang membeli produk itu akan memberikan, oh ini manfaatnya sangat penting buat saya, berapapun harganya akan dibeli. Apalagi kalau itu hasil produk kreatif. Maka beberapa perusahaan ada yang memberikan harga yang tinggi dengan tujuan memaksimalkan laba. Dari hasil memaksimalkan laba nanti, kalau sudah didapatkan keuntungan yang banyak, biasanya strateginya malah menurunkan. Kenapa? Biaya produksinya semakin turun, pendapatannya sudah sangat tinggi sekali. Itu tujuan di dalam penetapan harga. Selanjutnya Bapak Ibu, strategi penetapan harga. Harga itu, harga sebuah produk itu, dalam penetapan harga kita harus memiliki strategi. Apakah produk yang kita tetapkan harganya itu berupa produk baru yang belum ada di pasar, apakah produk yang sudah, ini perlakuannya berbeda. Ketika produk yang kita tawarkan ada produk yang di pasar, maka kita menggunakan strategi skimming price, meninggikan harga. Jadi harga itu ditinggikan, ya seperti yang tadi, memaksimalkan laba. Harga ditinggikan, dimaksimalkan laba. Tentunya dengan kita meyakinkan pada konsumen bahwa produk yang baru ini adalah produk yang sangat bermutu tinggi. Biasanya adalah produk-produk penemuan baru. Kenapa? Belum ada yang tahu, belum ada yang punya, dan lain sebagainya. Sehingga orang membeli karena butuh, dibeli dengan harga berapa. Produk-produk penemuan baru tentang kesehatan, oh, ini mahal-mahal ini. Ya, karena apa? Melihat fungsinya. Fungsi yang ditawarkan oleh produk yang baru itu tinggi dan diharapkan oleh konsumen. Maka ini
mau bisa memaksimalkan laba, harganya ditinggikan. Tetapi kalau produk yang kita ciptakan itu tidak mampu memberikan core benefit yang tinggi, tidak mampu memberikan pada kepuasan pada konsumen yang tinggi, maka jangan melakukan skimming price. Lakukan penetrasi, memberikan harga yang lebih rendah. Kenapa? Ya barang-barang kita sama dengan produk yang lain. Nah ini maka langkah berikutnya adalah harus menggunakan penetrasi. Jangan sampai menggunakan skimming price, tidak laku nanti. Ya, barang belum terkenal, produknya manfaatnya juga tidak memberikan manfaat yang cukup tinggi, maka pasti tidak bisa bangkrut, gulung tikar itu perusahaannya. Nah itu produk yang baru. Bagaimana produk yang sudah beredar? Nah ini produkku sudah beredar. Nah, bagaimana saya harus menetapkan harga berikutnya? Maka di dalam penentuan itu kita lihat kondisi siklus produk. Pada siklus produk itu ada tahap pertumbuhan. Bagaimana tahap pertumbuhan itu? Cirinya adalah penjualan meningkat. Dari produk itu penjualannya meningkat, berarti tahapnya adalah mengalami pertumbuhan. Muncul pesaing. Strateginya bagaimana? Tergantung. Bisa mempertahankan harga yang sudah ada atau menurunkan. Ketika mempertahankan, aman. Munculnya pesaing itu akan sulit bersaing. Kenapa? Harga kita tetap. Pada kecenderungan kita bahwa ketika produk kita penjualannya meningkat, wah ini nih kesempatan nih kita tinggikan harganya. Biasanya kita tergiur dengan itu. Nih mumpung laku keras nih, naik harganya naik terus. Kalau sudah naik nggak mau turun, kalah nanti. Nah selanjutnya adalah ketika muncul persaingan, KT disaingi, turunkan harga, maka pesaing itu juga akan berpikir bagaimana caranya bisa bersaing, turunkan harga. Ini adalah strategi ketika posisi produk itu mengalami tahap pertumbuhan. Bagaimana kalau posisi pada tahap kematangan? Tahap kematangan itu bagaimana? Ya produk kita sudah aman, sudah laku keras, nyaman sudah posisinya. Maka di sana strateginya harus fleksibel, tergantung respon pasar. Nah ini tergantung respon pasar. Bagaimana mau meninggikan? Lihat respon pasarnya ini lagi naik, ini harganya nih tak naikkan nih, kebutuhannya banyak ini pasar, saya naikkan. Ini harga bunga sekarang ini naik, harga budidaya tanaman bunganya lagi naik ini ya saya tambahkan responnya fleksibel, ini naik maka harganya naik. Ketika tidak ada penjualan, turun, kondisi masyarakat itu tidak lagi panen, kondisi keuangannya kurang, maka ya diturunkan, fleksibel. Itu pada tahap kematangan. Pada suatu saat kondisi produk itu mengalami penurunan. Tidak selamanya produk itu akan tumbuh terus. Suatu saat ada bulan-bulan tertentu tahap itu penurun. Contohnya kerajinan. Lebaran. Kenapa? Karena orang-orang akan menghias rumahnya dengan pernak-pernik yang hasil kreasi tangan. Ini ketika setelah Lebaran, tidak ada penjual. Kenapa? Ya karena sudah tidak membutuhkan. Maka strategi itu ambillah yang namanya discounting, diskon. Ketika produk itu mengalami tahap penurunan, maka strateginya adalah
memberikan diskon, memberikan potongan harga, tergantung berapa harga yang dipotong. Kalau pada tahap penurunnya paling parah, ya bisa saja 50%. Ketika tidak terlalu parah ya 20%, 30%, tergantung pada situasinya bagaimana. Atau saya tidak mau memberi diskon. Kenapa? Karena produk yang didiskon nanti akan menurunkan image daripada produk saya. Saya tidak memberi diskon. Ya bagaimana caranya supaya bisa mengurangi? Ya mengurangi harga. Gitu. Ya tentunya dengan memberikan potongan biaya produksi. Kita memberi potongan biaya produksi sehingga biaya produksi bisa tertekan. Biasanya apa yang terjadi pada tahap penurunan ini? Yang dipotong adalah biaya promosi. Promosinya gencar. Saat penurunan promosinya dikurang. Atau seharusnya promosi itu malah ditinggikan. Kenapa? Karena dengan promosi diskon besar-besaran, maka orang yang biasanya mau beli pada waktunya, ini beli tidak pada waktu. Kenapa? Karena tertarik pada promosi yang diberi. Ini adalah strategi bagaimana kita menetapkan harga produk yang kita buat. Selanjutnya, bagaimana metode penetapan harga produk? Ya, ada metodenya. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran. Seharga sebuah produk itu, kalau berdasarkan pendekatan permintaan dan penawaran, ini sering terjadi di pasar. Apa? Harga tawar menawar antara permintaan dan penawaran seimbang, tawar, sehingga terjadi keseimbangan. Ini namanya pendekatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya menggunakan pendekatan biaya atau cost oriented approach, yaitu menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam membuat produk itu dihitung. Selanjutnya setelah dihitung, laba atau keuntungan yang kita ingin dapatkan, ya, kita berikan di sana. Namanya dengan markup pricing. Untuk markup pricing nanti saya jelaskan tentang bagaimana cara menghitung markup price. Selanjutnya adalah yang ketiga, pendekatan pasar. Dengan menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan dan sosial budaya. Ini dihitung. Beberapa variabel-variabel atau pasar itu, harga itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik. Semacam ini. Adanya COVID dulu, pertama kali ada COVID, harga bawang itu naik cukup tinggi. Kenapa? Karena sebelumnya bawang putih itu memang diimpor dari Cina. Ketika ada COVID, maka pasokan dari Cina itu sangat menurun gratis sehingga mempengaruhi harga pasar. Nah, ini harus menggunakan pendekatan pasar. Selanjutnya adalah menggunakan pendekatan persaingan, menentukan harga berdasarkan persaingan, lebih rendah, sama, atau lebih tinggi. Biasanya yang kita lakukan adalah ketika dihadapkan dengan sebuah persaingan, kita tidak berani bersaing, maka kita memberikan harga yang lebih. Tergantung seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita menghadapi persaingan, ketika kita memiliki produk yang benar-benar memiliki kualitas yang tinggi, memiliki fungsi core benefit yang tinggi, maka jangan mengurangi harga, lebihkan. Kenapa? Karena tujuan kita menjual produk itu adalah segi manfaatnya, fungsinya, maka ini bisa diambil keputusan tersebut. Ini pendekatan. Atau memberi sama, ya samalah biar aman nih. Itu adalah metode di dalam penentuan harga sebuah produk. Nah,
kita menghitung nih harga pokok penjual. Setelah kita menetapkan harga, nih kita hitung nih harga pokok penjualan HPP. Ini sangat dibutuhkan sekali bagi para pengusaha baru atau yang mau menjual barang dagangannya, harus menghitung HPP. Buat apa menghitung HPP? Saya aja sudah lama berjualan tidak menggunakan HPP. Pokoknya harga sudah saya hitung, kasih, selesai. Terus mari. Yaitu kalau produknya sedikit, kalau produknya banyak, maka harus menghitung harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan? Berarti itu Yaitu menghitung biaya-biaya yang keluar, biaya-biaya yang keluar atau yang dibutuhkan di dalam membuat sebuah produk, biaya produksi. Nah, menghitungnya bagaimana rumusnya ini? Yang langsung dilihat pada yang D ini, Bapak Ibu. Harga pokok penjualan, persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Persediaan barang itu bagaimana? Persediaan barang itu diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih didapat dari mana? Pembelian plus ongkos yang dikurangi potongan pembelian. Nah, ini bagaimana cara menghitung HPP. Selanjutnya, nah, tadi saya ceritakan bagaimana caranya. Ya, izin waktunya diperhatikan. Iya. Saya lanjutkan. Harga jual markup pricing, ya. Ini sangat penting Bapak Ibu di dalam menentukan berapa harga jualnya. Ya, contoh nih, harga markup pricing, harga jual sama dengan bahan baku modal ditambah bahan baku modal kalikan markup. Nah, apa sih markup? Ya, keuntungan yang berapa persen keuntungan yang kita ingin dapat. Misal peserta GCC tahun 2020 ingin memiliki usaha keripik ikan lele dengan bahan baku modal 2.000 per bungkus. Maka yang ingin ditambahkan adalah 20%. Jadi berapakah keuntungan yang bisa didapatkan? Harga jualnya 20.000 ditambah 20.000 kalikan 20%. Harga jualnya jadi 24.000 per bungkus. Dalam kasus usaha keripik ikan lele, peserta GCC 2020 akan mendapatkan keuntungan sekitar 4.000 apabila ingin menggunakan markup sekitar 20%. Kurang lebih begitu cara menentukan harga jual produk dengan metode markup pricing. Jadi yang sering kali dilakukan Bapak Ibu, saya ingin mendapatkan untung 20%. Ya begini nih caranya. Namanya markup pricing. Lanjut ini, lah. Ya. Ini penting. Cara menghitung BIP. Ya. BIP unit, cara menghitung BIP itu ada dua, satu BIP unit, satu BIP rupiah. Apa BIP itu? Break even point. Apa break even point itu? Yaitu posisi di mana tidak untung dan tidak rugi. Cara menghitungnya begini, total fixed cost dikurangi, dibagi harga jual per unit dikurangi cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Ya, yang ketika kita tidak melakukan produksi, contohnya ya sewa gedung, biaya-biaya berhubungan dengan apa? Produksi. Ya. Hanya bagaimana begitunya? Umpama diketahui fixed cost-nya keripik lele 1.024.000, maka BIP per unitnya adalah 1 juta dibagi 24.000, 4.000 sama dengan muncul jumlah 50 unit. Artinya apa? Bahwa perusahaan perlu menjual 50 unit keripik lele agar terjadi break even point.
Jadi pas pada posisi kita sudah menjual 50 unit, maka kita tidak mendapatkan keuntungan dan kita tidak mendapatkan kerugian. Ini kalau menghitung secara BIP unit. Tapi kalau kita menghitung BIP secara rupiah, maka total fixed cost harga jual per unit dikurangi variable cost dikalikan harga jual. Dengan menggunakan contoh soal yang sama pada BIP unit, di samping maka uang penjualan yang harus diterima agar terjadi BIP adalah 1 juta dibagi 24.000 dikurangi 4.000 kalikan 24.000 sehingga terdapatlah 1.200.000. Ketika perusahaan atau para usahawan itu sudah mendapatkan uang nominal 1.200.000, maka disitulah titik break even point. 1.200.000 tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Jadi itu kita bisa melihat cara menghitung. Nah, langkah yang terakhir Ibu tinggal promosi ya. Setelah kita menghitung, maka promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Jadi promosi itu ya kita tawarkan ini produk yang kita buat dengan para konsumen. Nah, 3 syarat promosi produk yang efektif mendatangkan penjualan. 1, menjangkau sasaran yang tepat. Jadi jangan sampai produksi itu salah sasaran. Ya, jangan sampai produksi itu salah sasaran. Contoh kita tadi membuat keripik lele, kita jual kepada orang-orang yang tua. Ini salah sasaran. Kenapa? Orang tua giginya sudah pada ompong, kurang dan lain sebagainya ketika makan keripik lele. Nah, tidak mampu, maka mereka tidak akan. Ini berarti salah sasaran. Penawaran harus menarik. Jadi promosi itu harus menarik. Kenapa sih selama ini promosi itu harus menggunakan SPG, Sales Promotion Girl? Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, hal yang paling menarik di dunia ini adalah wanita. Hal yang paling menarik itu adalah wanita. Maka wanita dijadikan sebagai bahan untuk menarik di dalam promosi. Loh, kok bisa sih wanita itu? Iya Bapak Ibu. Kenapa? Laki-laki lihat wanita cantik suka. Perempuan lihat wanita cantik bagaimana? Suka apa benci? Suka. Beda dengan laki-laki. Perempuan laki-laki yang sebagai penawarnya. Laki-laki lihat laki-laki cakep senang apa tidak? Tidak akan senang. Perempuan lihat laki-laki ya senang. Nah ini, maka keuntungan yang didapatkan di dalam menggunakan SPG wanita itu maka wanita. Jadi seringkali wanita itu sebagai bahan sebagai alat untuk promosi. Atau kadang anak-anak ini bisa diterima oleh masyarakat semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu suka sekali terhadap. Tapi anak-anak kecil kadang-kadang tidak suka, tergantung produknya apa ya. Iya, iya. Nah, selanjutnya adalah kemudahan dalam bertransaksi. Nah, promosi itu harus memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Jangan sampai mempersulit. Selanjutnya ini agak dipercepat ini. Ya, betul. Cara ada Pak Tohari, ada tanya jawab ini banyak sekali pertanyaan. Ya. Sudah habis sebetulnya Pak Tohari, saya bikinkan waktu kurang 2 menit ya Pak ya. Ya, selanjutnya ada cara mempromosikan produk. 1, press release. Bagaimana? Press release itu adalah bagaimana kita mengirimkan produk, mengirimkan iklan atau mengirimkan tulisan yang kita kirimkan kepada media. Ini press release. Publisitas, bagaimana kita mempublikasikan. Kita mengundang para
menyuting ya, melakukan publisitas. Yang ketiga ada referral. Referral ini sangat penting sekali. Kenapa? Referral ini yang mempromosikan bukan kita, tetapi orang lain. Contoh ini, saya mau memberikan promosi dengan referral. Konsumen saya kasih harga 20.000. Tapi saya bilang begini, kalau kalian mendatangkan 5 konsumen berikutnya, maka saya kasih harga berapa? 5.000. Nah ini, maka mereka akan berbondong-bondong mengajak untuk datang. Biasanya digunakan di dalam ibadah haji ini, ibadah umroh. Nah, dapat 10 baru 1. Nah ini termasuk iklan. Selanjutnya adalah iklan. Kita akan cara mempromosikan lewat iklan. Sampai di sini dari saya. Terima kasih. Tugasnya Pak Tari? Tugasnya. Lanjut. Nah, ini tugasnya sebelum akhir ini tugasnya. Tugasnya pada kualitas produk ini batas akhirnya adalah tanggal 6 September. Ya. Terus atau nanti ini satu buah di link ya. Nanti di tugasnya di mana? Iya, di link, Bu. Di link ya. Di link ya. Buatlah konsep produk kreatif yang akan Anda buat. Yang tadi konsep produk ya. Selanjutnya adalah hitunglah keuntungan yang akan Anda peroleh dengan menggunakan perhitungan markup pricing. Jadi kalian sudah membuat produk ini dihitung dengan hitungan markup pricing. Selanjutnya hitung pula BIP unit dan BIP rupiah. Ini contohnya dikumpulkan menggunakan format file Word, terus dikirimkan lewat Google Form. Ini alamatnya. Selanjutnya format konsep kualitas produk. Nah, ini nama produk yang kita buat kemarin kan suruh pada pernah berikut sebelumnya kan ada produk apa yang akan dibuat. Ini tampilkan di sini nama produk. Core produknya bagaimana? Basic produknya bagaimana? Expected produknya bagaimana? Augmented produknya bagaimana? Potensial produknya bagaimana? Setelah itu hitung markup pricing dari produk. BIP produk dan BIP unit dan BIP rupiah. Demikian tugasnya Ibu. Nanti saya kirim ke di kelas. Di kelas Telegram ya Pak ya? Telegram. Ya nanti saya kirim ke kelas Telegram. Terima kasih Ibu Iva. Terima kasih. Saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk Pak Tohari ya, yang sudah memaparkan materi karena memang yang terakhir ya Bu. Jadi materi itu biar tersampaikan secara keseluruhan. Nanti sisa waktu yang ada mungkin tidak terlalu panjang ini ya. Saya akan memilih beberapa pertanyaan. Kalau nanti memungkinkan bisa bertanya di kelas Telegram, mungkin akan saya himpun pertanyaannya, nanti akan segera dijawab oleh Pak Tohari di kelas Telegram ya. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesetiaan Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, dan plus yang sangat luar biasa sekali lagi untuk Bapak Tohari. Dan perlu saya informasikan juga Bapak Ibu dipersilakan untuk juga melaksanakan presensi ya Bapak Ibu ya, karena link presensi sudah diluncurkan oleh panitia di kolom chat. Jadi Bapak Ibu sambil sisa waktu yang ada kurang lebih 25 menit ke depan ini kita gunakan untuk melakukan tanya jawab dengan Pak Tohari, mumpung ini adalah sesi kita yang terakhir yang berkaitan dengan produk mungkin yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama ini. Saya juga ingin menyapa Bu Ida Harwati, terima kasih atas sapaannya ya Bu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Indra dari Kediri tadi ya. Ya, Pak Tohari, kita langsung pada pertanyaan, nanti Bapak langsung menjawab pertanyaan gitu ya Pak ya. Langsung satu pertanyaan, ya, Pak, satu jawaban. Satu pertanyaan, Ibu, satu jawaban. Oke Pak, ini pertanyaan dari Ibu Siti Juwaria. Ini mungkin di mana mengupload video produk, di YouTube pribadi ataukah di sekolah Bapak? Untuk mengupload produknya mungkin ya, untuk mempromosikan kayaknya ini ya Pak ya. Iya, itu berkaitan dengan tugas akhir, tugas akhir. Nanti
kita berhubungan dengan tim panitia, maka alamatnya nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu terkait dengan video atau YouTube yang diunggah. Oke, siap. Ya tentunya nanti itu lewat sekolahan Bapak Ibu. Nah, jadi lewat diunggah YouTube sekolahan ya. Oh gitu. Nanti kan menjadi produk dari sekolahan itu, hasil kreatif guru dari sekolahan. Gitu. Oke ya, gitu bisa ya. Bisa difahami ya Ibu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Tohari dari Bapak Imam Basori SMAN Blitar. Pertanyaannya adalah apakah produk yang dianggap berkualitas di pasaran pasti memiliki daya jual yang tinggi karena sosial masyarakat sangat beraneka ragam? Itu pertanyaannya Bapak. Mau ditanggapi? Apakah mempunyai produk yang berkualitas mempunyai daya jual yang tinggi? Daya jual yang tinggi. Ya. Seharusnya demikian Bapak Ibu. Bahwa produk yang berkualitas itu ya harusnya memiliki daya jual yang tinggi. Tetapi lihat dulu, produk itu kita tidak sendirian di dalam pasar. Ketika kita memiliki sendirian produk kita itu sendiri, tidak ada yang lain, produk baru, ya jelas kalau itu memiliki produk dilihat dari fungsinya, maka itu akan laku keras. Tetapi ketika hanya produk itu menawarkan nilai estetis, belum tentu. Karena kebutuhan manusia di dalam membeli atau kebutuhan konsumen di dalam membeli sebuah produk itu yang paling utama adalah core benefit, keuntungan apa, manfaat apa dalam sebuah produk. Itu dari saya itu. Oke Pak, kita lanjut terus ya Bapak ya untuk pertanyaan selanjutnya, karena ini menunjukkan antusias daripada para peserta partisipan karena sampai saat ini masih 413 Bapak. Kayaknya tadi sudah merokok ini, tapi saya tadi sempat 470 berapa gitu ya, tapi oke lah, kita sangat mengapresiasi peserta karena keinginannya untuk bisa bertemu langsung ini ya, dari jawaban Pak Tohari dan sharing ilmunya dari Pak Tohari ya. Dari Bapak ini dari Bapak Muhammad Fauzan Bapak yang menanyakan, menurut Bapak apakah strategi promosi di media sosial yang ketika ada yang minat strategi harga saya inbox saja, apakah bagus atau tidak? Itu hanya itu pertanyaannya. Promosinya hanya di medsos gitu ya Bapak ya. Strategi harga saya inbox saja. Hal ini bagus atau tidak Bapak? Dari sisi pemasaran ini kayaknya ya Pak ya. Ya, dari strategi promosi. Strategi pemasaran. Ya, oke. Ya tergantung dari kondisi Bapak Ibu. Ketika hanya di inbox, bagaimana pengaruhnya? Jadi harus benar-benar diperhatikan terhadap pasar itu sendiri. Apakah bagus? Ya bisa saja bagus cuma di info. Tapi dilihat berikutnya, apakah mempengaruhi terhadap pemesanan berikutnya. Ketika mempengaruhi, dilihat pengaruhnya tinggi apa turun. Ketika turun, ya harus dirubah. Jangan hanya itu dari saya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi harus ada strategi ini ya berarti ya. Ya. Harus melihat pasar. Melihat pasarnya dulu. Oke. Itu Bapak ya, semoga cukup menjawab pertanyaannya. Masih bersama Pak Tohari di sini. Saya lanjut Pak. Ini pertanyaan dari Bapak Imam Basori menanyakan, produk inovasi yang dilombakan itu hanya terbatas rencana atau yang penting jadi atau harus sudah dipasarkan? Nah ini berkaitan dengan produk TA ini, tugas akhirnya ini Bapak. Lah begini, tugas akhir ya, melihat tugas akhir tadi sudah saya ceritakan. Perencanaan itu bagaimana? Perencanaan itu bukan hanya saya ingin membuat sesuatu sudah selesai, bukan.
Perencanaan itu adalah mulai dari membuat ide untuk membuat produk sampai bagaimana ke pasar, bagaimana kita menjual ke pasar. Nah, ini namanya berkaitan dengan itu. Tugas yang terakhir sebagai lomba ini yang mulai dari rencana, bahkan dari background, latar belakang, dari potensi yang ada, potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah sekitar. Mulai dari situ kita ambil. Mulai dari situ sampai pada perhitungan. Di situ ada perhitungan itu menggunakan full cost. Ya. Di tugas akhir itu saya melihat itu menggunakan full cost, biaya itu apa saja di data, di data. Nah, sampai tahap biaya, kenapa sih saya tunjukkan di situ bagaimana penetapan harga? Karena di tugas akhir itu dibutuhkan untuk strategi harganya dibutuhkan. Saya tambahkan pada itu sampai sejauh itu. Selanjutnya setelah dihitung dan dibuat, ya, dibuat orientasinya jangan hanya dibuat, dijual. Jadi ketika kita membuat produk hasil dari budidaya, ya, itu kita orientasinya dijual, bukan hanya pada bukan hanya pada selesai jadi bentuk, difoto, prototipe, udah kirim. Tidak, kita jual. Bukti videonya juga harus ada, proses penjualan terhadap produk yang Bapak Ibu buat. Jadi sampai di sana. Jangan sampai videonya hanya sampai pada sampel atau prototipe, sudah selesai. Jangan, tapi sampai ke tahap penjualan. Dijual ke paling tidak ya, ke teman-teman atau daerah lingkungan sekitar. Tunjukkan bagaimana Bapak Ibu mempromosikan produk yang Bapak Ibu buat, terus syuting juga bagaimana penjualannya. Ya, ini. Jadi tahapannya Bapak Ibu di dalam tugas akhir ini mulai dari awal sampai akhir, sampai penjualan, sampai ada produk, sampai produk dijual. Itu dari saya, Ibu. Oke, siap, sangat jelas sekali ya pertanyaannya, jawabannya atas pertanyaannya. Kemudian masih seputar pertanyaan terus ini Bapak ya, karena saya memanfaatkan waktu yang ada ketemu dengan Pak Tohari ya. Ini dari Bapak Friend AM dari SMA 1 Tenggarang ya. Tadi disebutkan apabila tidak mau memberi diskon maka dengan cara mengurangi biaya produksi. Dengan contoh mengurangi biaya promosi. Pertanyaannya, apa tidak ada perbedaan antara biaya produksi dengan biaya promosi? Itu Bapak. Ya. Ya. Tergantung Bapak Ibu, ada yang memilah-milah antara biaya produksi, ada yang memilah-milah dengan biaya promosi. Tetapi secara keseluruhan penghitungan biaya untuk menentukan berapa harga jual yang kita tetapkan itu ya semuanya dihitung. Jangan sampai harga produksi itu dihitung saja, promosi tidak dihitung. Nah ini ya bangkrut ini nanti. Ya, ada yang membedakan biaya produksi ada, biaya promosi ada. Tetapi di dalam penghitungan semuanya ya juga termasuk biaya produksi sebuah produk. Itu termasuk. Nah, ketika itu ya biaya promosi ini juga bagian dari biaya produksi atau biaya-biaya. Ketika menghadapi pada tahap siklus penurunan produk, maka tidak mau menggunakan discounting, maka menggunakan biaya produksi yang dikurangi, dipangkas, sehingga bisa survive masih yang produk. Demikian Ibu.
Oke, siap. Ya. Oke, semoga cukup membantu Bapak ya. Kemudian ada lagi pertanyaan ini dari Pak Agus Winaryanto. Ya. Dari SMAN 1 Celuring Banyuwangi, Pak Tohari, bagaimana cara menjaga penjualan yang stabil meskipun banyak kompetitor baru agar jumlah customer bisa terus meningkat? Nah, ini tips apa Pak Tohari yang bisa dibagikan kepada para Bapak guru hebat? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ini. Ketika kita pada posisi saat ini ya Pak ya? Apalagi saat ini kondisi pandemi gini. Iya. Bagaimana supaya bisa stabil? Ya tentunya kita membuat inovasi-inovasi tersendiri di dalam penjualan. Salah satunya ya tidak hanya penjualan, inovasi terhadap produk. Produknya harus bagaimana? Dilihat lagi, kembali lagi ke pasar. Kembali lagi melakukan survei pasar. Makanya ada sebuah perusahaan yang berani mengeluarkan biaya tinggi hanya untuk survei market. Ya, dari situ akan diketahui perkembangan, akan diketahui selera pasar, akan diketahui kebutuhan, akan diketahui apa yang diharapkan pada konsumen. Setelah itu baru perusahaan, baru kita melakukan perubahan terhadap produk. Ada inovasi di sana. Makanya seorang wirausahawan itu harus bisa sensitif terhadap kondisi, harus peka perubahan-perubahan apa. Jadi itu setiap perubahan jadikan sebuah peluang. Jangan hanya diam saja. Kalau tidak mampu berubah, lah ini salah satu contoh kegagalan di dalam berwirausaha. Tidak mau berubah. Nah, ini tidak bisa berubah. Ini jangan sampai. Maka supaya penjualan itu tetap stabil, ya strategi-strateginya itu harus berubah-ubah. Sesuaikan. Setiap daerah juga memiliki perbedaan. Setiap daerah memiliki perbedaan stabilan penjualan. Tergantung bagaimana kebutuhan konsumen terhadap itu. Tergantung adakah pesaing-pesaing yang ada di sana. Kita juga harus paham. Jangan sampai sebagai wirausaha sudah nih produk saya jual, saya lepas ke pasaran. Habis itu ditinggal. Ya pasti nanti kita akan kalah. Kenapa? Pesaing-pesaing berikutnya itu jauh lebih hebat. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Jangan sampai kalah. Kita harus terus berupaya untuk selalu berinovasi terhadap produk-produk itu. Baik itu inovasinya, kemasannya saja yang dirubah menjadi lebih menarik, atau ukurannya yang dirubah disesuaikan dengan kebutuhan pasar, atau menggunakan katakanlah ukuran lebih besar. Diskon jumlah, bukan diskon harga tapi diskon neto ya, biasanya begitu. Kecap nih biasanya harga 10.000 100 mili, kita buat 10.000 jadi 200 mili. Lah ini akan stabil terus, akan mengalami konsumen mau beralih kepada yang lain dihadapkan dengan kondisi. Nah, hitungannya ini murah, padahal ya sama saja itu. Konsumen itu akan tertarik itu, dan itu pasti akan menjaga kestabilan dari sebuah produk. Demikian. Iya. Jadi memang harus inovasi terus ya Pak Tohari ya, ini tidak Betul, boleh. Ibu. Seperti moto kita ini, jadi tidak harus surut inovasinya, harus terus kreatif dan inovatif gitu ya Pak Tohari ya. Betul. Apalagi ini budidaya. Wah, ini harus terus berbudidaya ya. Iya. Budidaya dan lintas usaha. Nah, ini Lintas sudah usaha, betul. dari betul ya. Oke, para Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada sisa waktu, akan terus saya bacakan pertanyaan. Pak Tohari akan setia menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru hebat. Tapi saya juga menginformasikan
nanti terlena mendengar jawaban dari Pak Tohari. Jadi dipersilakan juga sambil mendengarkan jawaban kita rileks sambil presensinya jangan lupa Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan Pak Tohari ya. Ini dari Ibu Ismani Widya Ibu, ya, sebelum dilanjutkan ini saya mau menanggapi ada beberapa pertanyaan kemarin terkait dengan tugas yang ketiga ya, tugas ketiga di situ. Saya buat tugasnya adalah produk apa yang akan dibuat dari budidaya. Ini tidak hanya budidaya, bisa kalau produk Bapak Ibu itu berupa lintas usaha, maka ya dirubah produk lintas usaha apa yang akan dibuat. Jadi tidak terpaku sama budidaya. Jadi itu penjelasannya. Itu untuk yang tugas ketiga ya Pak ya? Iya. Terus kemarin ada yang tanya Ibu terkait dengan pengumpulan tugas akhir itu ada tentang strategi harga. Di sana ditanyakan maksudnya apa kalau tidak salah begitu. Sehingga di situ ada kolom biaya itu sangat sederhana sekali sebenarnya. Silakan dihitung di dalam pembuatan dalam produksi itu biaya-biaya apa saja dan berapa nominalnya itu tinggal mengisi saja kolom itu sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kalau tidak sebatas itu, silahkan dibuat harga pricing up, markup pricing. Satu, dilanjutkan perhitungan BIP. Kenapa? Ya karena ini lintas usaha dan budidaya, sehingga penghitungannya juga harus lebih tidak hanya sekedar itu. Silakan. Oke. Itu penjelasan ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Dipersilakan Bapak Ibu guru hebat ya, untuk semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tohari tadi akan memperjelas atau menambah juga wawasan Bapak Ibu guru hebat yang ada yang webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu, karena waktulah yang membatasi untuk pertemuan kita. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya langsung konfirmasikan ke Pak Tohari dan ditanggapi oleh beliau dengan sangat senang. Cuman satu aja ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir Bapak ya. Ini adalah mungkin kaitannya dengan implementasi, artinya sharing Bapak diminta untuk Assalamualaikum Bapak dan Ibu Elis, mohon izin bertanya atau ini mungkin sharing kalau menurut saya mungkin Bapak bisa memberikan tips. Nah, contoh Bapak ketika mengikuti GTK Camp Kreatif pada tahun yang lalu supaya bisa menjadi ide dan wawasan untuk kami di dalam mengembangkan inovasi Bapak. Nah, ini sharing pengalamannya Pak Tohari ini sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru hebat di luar. Terima kasih Pak Tohari, mohon ditanggapi. Iya, terima kasih untuk ini Bapak Ibu ya, terkait dengan apa yang pernah saya ikuti ya. Intinya begini, dalam tim mengikuti lomba ini satu Ibu ya, perhatikan betul poin-poin penilaian yang diberikan oleh tim oleh panitia. Ya. Ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah di situ latar belakang atau potensinya. Jangan sampai potensi itu lupa. Pokoknya gawe iso iki wis tak gawe, tapi tidak berdasarkan potensi kita. Oke. Nah, ini makanya benar-benar Bapak Ibu harus menggali potensi apa yang ada. Kalau perlu potensi belum pernah dilihat oleh orang. Aduh, di daerah saya itu loh enggak ada potensinya. Adanya di tetangga daerah. Saya tidak yakin. Kalau kita lebih jernih, atau kita lebih teliti, maka setiap potensi itu ada. Jangan niru-niru orang lain. Oh, iki. Jangan. Cari apa yang ada itu unggulkan, tunjukkan dengan produk yang kreatif. Satu, kalau sudah begitu, maka nanti yang muncul adalah orisinal.
Jadi keasliannya Asli ya. ini penting, ya, keaslian ini penting. Seringkali apa yang kita buat itu tidak asli, sudah pernah dibuat oleh orang lain, tapi kita tidak tahu, tapi kita sudah membuatnya. Makanya ini juga membutuhkan pengetahuan. Silakan browsing produk yang akan kita buat ini, apakah sudah pernah dibuat oleh orang lain. Maka browsing. Kadang kita tidak browsing, ini aku punya ide, ini hebat, ini kok uang tidak ada yang pernah buat. Ternyata di internet sudah ada. Nah ini berarti originalnya. Atau kalau perlu tidak apa-apa ada. Tapi ide kreatif apa yang kita lekatkan pada produk yang sudah ada? Idenya itu harus orisinal. Ini sangat penting. Makanya perlu diperhatikan betul kisi-kisinya di sana. Sudah ada di share itu di penilaian apa itu sudah perhatikan betul itu. Insya Allah nanti kalau bapak ibu sudah betul-betul menerapkan itu, saya jamin juara. Saya jamin pasti juara. Semoga ada juara semua. Jatim cerdas, hebat. Iya. Bapak Ibu, itu tadi tips-tips yang sudah coba di-sharing ya. Pak Tohari sudah sharing berbagai macam pengalaman, berbagai macam ilmu kepada Bapak Ibu guru hebat, baik jenjang SMA, SMK maupun PKLK. Karena waktu yang membatasi kita, pertemuan kita pada siang sampai sore hari ini sudah pas, sudah lebih dari 2 menit. Saya meminta maaf ya. Mungkin Pak Tohari ada satu motivasi, mungkin ada satu hal atau 1 menit yang perlu disampaikan untuk Bapak guru hebat sebagai motivasi atau motivasi untuk mereka. Silakan, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita menjadi guru yang cerdas, guru yang berkreatif tinggi dan siap. Itu saja. Siap. Mari kita menjadi guru yang kreatif, mari kita menjadi guru yang cerdas dan inovatif. Nah, itu adalah satu lagi. Iya, apa? Guru yang berwirausaha, Bu. Jadi supaya penjelasan tidak sia-sia. Berwirausaha, penghasilan tanpa harus mengorbankan kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu yang jadi poin ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas materi dan waktunya, kesempatan dan sharing ilmunya. Saya selama 1,5 jam mendampingi Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun penyampaian ataupun hal-hal yang kurang mengenakan di hati para Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tetap menjadi guru yang kreatif, inovatif, tidak kehabisan ide dan berwirausaha. Begitu ya Pak Tohari ya. Iya, terima kasih. Salam sehat selalu untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.